Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah karya Al-Ustadz Dr. Firanda Hafizahullahu Ta'ala. Kita masuk pada halaman 14 dari jilid 2. Bila mengatakan metode berikutnya berkaitan menindas mental kaum muslimin, ya. Kata beliau, pada saat itu kebanyakan yang masuk Islam adalah anak-anak muda. Rata-rata umur mereka di bawah umur Nabi SAW. Ada beberapa orang di antara para sahabat yang sudah berumur, tetapi jumlah mereka tidak sebanding dengan para pemuda. Ya, sekali lagi, pada saat itu yang masuk Islam banyak dari pemuda. Melihat fakta ini, timbullah sebuah ide jahat pada benak kaum kafir Quraisy. Maka dikumpulkanlah para tetua kabilah Quraisy. Lalu mereka dipesankan untuk terus mengawasi para pemuda dari kabilahnya masing-masing, agar jangan sampai cahaya Islam masuk ke relung hati mereka. Jika ada di antara mereka yang sudah terlanjur masuk Islam, para tetua suku tersebut diperintahkan untuk mengintimidasi mental mereka hingga mereka meninggalkan Islam. Akan diintimidasi. Salah seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam ketika berumur 20 tahun. Tidak lama setelah itu muncullah perintah di atas dari para pemuka Quraisy dan sampailah instruksi tersebut, perintah tersebut kepada ibu Sa'ad yang masih kafir. Ya, jadi Sa'ad masuk Islam umur 20 tahun, habis itu para tokoh kafir Quraisy memberikan instruksi, perintah kepada ibunya Sa'ad yang masih kafir. Sang ibu pun memerintahkan Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu untuk kembali memeluk agama nenek moyang, keluar dari Islam, balik ke agama yang sebelumnya. Namun Sa'ad tidak mau. Sang ibu terus merayu, namun Sa'ad tetap kokoh dengan keislamannya. Akan tetapi sang ibu tidak kehabisan akal. Ya, meskipun Sa'ad tetap sebagai muslim, gak mau keluar lagi, sang ibu tidak kehabisan akal untuk memaksa Sa'ad untuk meninggalkan Islam ini. Maka sang ibu pun mogok makan dan minum selama berhari-hari. Ia menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan mau makan dan minum selama Sa'ad radhiyallahu anhu masih sebagai muslim. Sang ibu terus melakukan aksinya ini sampai dia lemas, bahkan dikatakan hampir meninggal dunia. Maka Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu rajulan barran bi ummi." Saya ini dulu adalah pemuda yang berbakti kepada ibuku. Ya, ini aku ini orang berbakti gitu ya. Berusaha untuk berbakti kepada ibuku. Falamma aslamtu, ketika aku masuk Islam, qalat, maka ibuku berkata, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ma hadzal ladzi araka qad ahdathta?"
ini apa ini? Kok ada sesuatu yang baru nih, kulihat ya, dari kamu. La tada'anna dinaka hadza aw la akulu wa la asrabu hatta amut. Kamu tinggalkan agamamu yang baru ini, ajaran baru ini yang kamu kerjakan. Atau kalau enggak mau kamu tinggalkan Islam ini, aku tidak akan mau makan dan minum sampai aku mati, biar aja gitu ya. Kata ibunya. Fatu'ayyar bi. Ya. Agar engkau tidak dicela sebagai pembunuh ibunya sendiri. Ya. Jadi ibunya ngancam, kalau kamu masih sebagai muslim, aku tidak akan mau makan dan minum sampai aku mati, biar engkau dihina. Ya. Karena apa? Terlihat membunuh ibunya sendiri. Fayuqal ya qatila ummi, sehingga kau akan digelari, dijuluki sebagai pembunuh ibunya, wahai pembunuh ibunya, si pembunuh ibunya, kan gitu ya. Faqultu la taf'ali ya ummah, ya amah. Maka aku berkata kata Sa'ad, janganlah engkau melakukan itu wahai ibuku. Fa inni la ad'u dini hadza li syai'in. Sungguh saya tidak akan meninggalkan agama ini dengan apapun itu, dengan alasan apapun itu. Famakathat yawman wa lailatan lam ta'kul. Maka sang ibu ya tidak mau makan sehari semalam gitu ya. Walam ta'kul, tidak mau makan. Fa asbahat qad jahidat, sampai akhirnya sangat lemas ya. Sangat lemas sudah. Famakathat yawman akhara walailatan ukhra la taqul, demikian pula hari-hari setelahnya, malam-malam setelahnya tidak mau makan ibunya ini. Fasbahat qad istadda juhduha, sampai benar-benar ibunya lemas banget sudah. Falamma raaitu dzalika, tak kala aku melihat ibuku demikian, qultu, aku katakan, ya ummah, wahai ibuku, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin, ketahuilah wahai ibuku, demi Allah, kalaulah pian punya 100 nyawa, fa kharajat nafsan, keluar satu demi satu nyawanya itu, ma taraktu dini hadza li syai'in, sungguh aku tidak akan meninggalkan agama ini. Fa in siti fakuli, jadi terserah pian habis ini. Pian hendak makan, tafadhol. Wa in siti la takuli, kalau pian kada mau makan, sarah pian aja. Fa akalat, maka ibunya pun habis itu makan. Ya. Artinya ibunya merasa gagal gitu ya, mengintimidasi anaknya ini. Ya. Menunjukkan ini saat sangat berpegang teguh dengan Islam. Ya, mau diapapun itu, mau diapain aja, beliau tetap berjuang. Walaupun beliau melihat orang yang sangat dia cintai sendiri, ibunya sendiri gitu ya, yang beliau berbakti tadi kan, beliau berbakti sama ibunya, tapi ibunya demikian memaksanya untuk kembali kepada kekufuran saat tidak mau. Ya. Ini menunjukkan cinta dan benci karena Allah yang luar biasa. Maka perhatikanlah betapa dahsyatnya perang mental yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana dengan izin Allah, beliau radhiyallahu anhu berhasil memenangkan peperangan tersebut dengan kuatnya iman dan yakinnya akan benarnya Islam ini. Dan ini juga merupakan bukti bahwa saat ini, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam bukan sekedar ikut-ikutan, bukan FOMO ujar orang sekarang, melainkan dia masuk Islam memang benar-benar dengan keyakinannya, dengan ilmunya ya, karena dia yakin betul inilah agama yang benar, ajaran yang benar, tidak akan beliau lepaskan, tidak akan beliau ganti dengan apapun itu. Terkait kisah Sa'ad radhiyallahu anhu ini dengan ibunya ini, turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan Allah, mempersekutukanku, kata Allah,
dengan sesuatu yang tidak pernah aku ajarkan kepada kalian, maka jangan ditaati dalam hal perintah tersebut yang mengandung kemaksiatan, apalagi kesyirikan. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Namun tetap engkau berbakti kepada mereka berkaitan urusan duniawi. Ya, di dunia tetap berbakti dalam hal urusan duniawi. Adapun urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ya. Ini yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih umur waktu itu 20 tahun. Ya, menghadapi ujian mental yang luar biasa, menghadapi ibunya sendiri. Ya, ibunya sendiri sudah memprovokasi atau mengintimidasi luar biasa, mogok makan. Ya, kalau anaknya masih beragama Islam. Namun ternyata saat ya, ini tidak mempan gitu ya, intimidasinya nggak mempan. Ya. Ini menunjukkan kuatnya keimanan dan mental pada saat itu. Ini demikian ujian mereka luar biasa pada saat itu. Pilihannya berat ya. Pilihannya tetap sebagai muslim atau mamamu mati gitu ya, gara-gara nggak mau makan, mau meninggal, gimana kau? Berat sekali kan gitu ya. Gimana ya? Dan beliau berbakti tadi kan. Tapi ternyata beliau tetap memilih tetap beragama Islam. Tidak mau demi mamanya makan lagi istilahnya, beliau tinggalkan Islam. Sampai bilang tadi, kalaupun mama punya 100 nyawa, mati hidup lagi, biar aja situ, kata Sa'ad. Kalau urusannya agama kada mau lah. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi kuatnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam berpegang dengan Islam. Demikian perjuangan mereka luar biasa. Berbeda dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang dimana Mus'ab radhiyallahu anhu adalah pemuda Quraisy yang berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan kaya raya. Mus'ab radhiyallahu anhu punya ayah dan ibu yang sangat sayang sama Mus'ab. Jadi Mus'ab ini sangat istilahnya dimanjai banget ya. Apapun yang dia mau dikasih. Dan tidak pernah ragu menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Mus'ab. Masya Allah, difasilitasi Masya Allah, luar biasa oleh orang tuanya. Sangat sayang orang tuanya. Dan Mus'ab radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemuda Mekah yang tampan, paling mewah dan paling indah fashionnya karena orang kaya. Ya. Paling mahal parfumnya serta hidup bergelimang dengan kemewahan. Sampai-sampai disebutkan parfumnya itu dari jauh pun sudah keciuman. Oh, ini Mus'ab datang. Ya. Parfumnya sudah keciuman dari jauh. Ini sempat lagi ini saat datang saatnya. Apa sekarang Mus'abnya? Saking parfumnya luar biasa. Singkat cerita, ya cahaya Islam, ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke relung hati Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sehingga dia pun masuk Islam. Ya, masih pemuda tadi. Maka sang ibu ketika melihat anaknya ini masuk Islam, ibunya tidak mau tinggal diam, tidak akan membiarkannya. Maka ia segera memaksa Mus'ab radhiyallahu anhu untuk murtad dan akan mengancam untuk mencabut segala fasilitas yang selama ini diberikan kepada Mus'ab. Ya, Mus'ab, kamu kalau terus sebagai muslim, kamu cabut semua nih fasilitasnya, disita semua. Namun ternyata Mus'ab tidak peduli dengan ancaman tersebut. Dengan penuh kelembutan ia menjelaskan kepada sang ibu bahwa dia tidak akan mau mengganti Islamnya ini dengan apapun itu. Akhirnya sang ibu pun benar-benar ya, menghentikan segala bantuan atau segala pemberian atau fasilitas yang selama ini diberikan kepada Mus'ab. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Mus'ab diusir lagi dari rumahnya. Ini berat kan, ujian mental yang luar biasa, yang biasanya disayang, diapa segala macam di rumahnya, cuma gara-gara masuk Islam, ya, diusir dari rumahnya, tidak dibantu lagi dan segala macam, tidak difasilitasi lagi. Maka setelah itu pun Mus'ab
mulailah hidup dengan kondisi serba sulit, ya. Keadaan berubah total, cuma gara-gara masuk Islam aja. Sebelumnya beliau termasuk pemuda Mekah tadi yang paling mewah hidupnya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa sampai-sampai kulit Mus'ab mulai kasar dan terkelupas bagaikan sisik ular akibat dingin dan panas yang luar biasa di Mekah. Dan karena ia sama sekali tidak terawat setelah sebelumnya dimanjakan, dirawatkan gitu ya sama orang tuanya. Setelah itu ditelantarkan. Tapi Mus'ab biasa aja, Masya Allah, bersabar dia. Namun semua ini tidaklah mempengaruhi keimanan Mus'ab radhiyallahu anhu. Beliau tetap tegar mempertahankan imannya meskipun beliau merasakan kesengsaraan yang luar biasa di kehidupan dunia. Ya, karena beliau mendapatkan sesuatu yang lebih besar kan seperti itu. Bahkan diriwayatkan sampai-sampai Nabi SAW menangis ketika melihat kondisi Mus'ab ini radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengisahkan, "Inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Kami pernah lagi duduk-duduk sama Rasulullah SAW di masjid. Ittala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'ah bi farwin. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair. Ketika itu dia tidak memakai apapun selain sepotong kain yang penuh dengan tambalan dari kulit. Jadi pakaiannya tambalan, ya, saking melaratnya tadi. Yang sebelumnya luar biasa hidup dengan kemewahan. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladzi kana fihi minan ni'mah walladzi huwa al-yawm fihi. Maka Nabi SAW ketika melihat Mus'ab, Nabi SAW menangis melihat keadaan Mus'ab karena teringat akan kemewahan yang dahulu ada pada Mus'ab sebelum masuk Islam. Bagaimana beliau tetap tegar, tetap tegar gitu ya, meskipun demikian keadaannya. Sebelumnya penuh dengan nikmat, namun beliau rela gitu ya. Meskipun tidak ada lagi kemewahan yang beliau rasakan, bahkan diusir dari rumahnya, dari keluarganya, beliau tetap tenang, tetap tetap ridho sebagai Islam sebagai agamanya. Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya. Masih lagi, ya, beliau meskipun sudah merasakan berbagai macam kenikmatan dan seterusnya, kemudian beliau berpegang teguh dengan Islam, dan gara-gara itu beliau diuji dengan ujian yang luar biasa, hilang duniawinya, bahkan keluarganya mengusirnya, ya beliau tetap bersabar karena ada sesuatu yang digantinya lebih besar, ya, yaitu keimanan, kenikmatan iman, dan juga ya, menginginkan kenikmatan di surga kan seperti itu. Ya, itu perjuangan. Nah, yang sebagai hiburan kan seperti itu. Tidak masalah di dunia nggak dapat duniawi. Ya, harapannya apa? Mudah-mudahan di akhirat dapat semuanya kenikmatan di surga. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dimana beliau dimusuhi habis-habisan oleh pamannya sendiri, yaitu Al-Hakam bin Abul As, gara-gara beliau masuk Islam. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pun demikian kan seperti itu. Paman-pamannya sendiri yang mengganggunya, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, subhanallah. Selain menjatuhkan mental para sahabat, kaum kafir Quraisy juga dengan gencarnya berusaha untuk menjatuhkan mental Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya para sahabat, Rasulullah pun juga ya luar biasa diganggu ya mentalnya. Di antaranya adalah mereka usahanya yaitu mendatangi Abu Thalib, paman Nabi SAW yang sangat sayang sama Rasulullah. Mereka kafir Quraisy meminta kepada Abu Thalib untuk berhenti melindungi keponakannya ini, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar Abu Thalib terus menolak. Ya, dengan kehendak Allah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib terus menolak ya desakan dari kaum kafir Quraisy tersebut untuk enggak usah lagi membela, melindungi Muhammad ini gitu, dari dakwahnya.
Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa inilah diantara hikmah tetap kafirnya Abu Thalib ya ketika itu, yaitu sebagai perlindungan dari Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Demikian kan sebagian di hadis kan sebutkan seperti itu. Maksudnya kadang Islam itu dimenangkan oleh orang-orang fajir, orang-orang yang rusak. Ya. Artinya sesama orang kafir sendiri gontok-gontokan, gitu ya. Sibuk dengan mereka sendiri. Ya. Jadi nggak repot-repot Islam kaum muslimin yang mana mereka enggak, mereka hancur sendiri istilah gitu. Ya. Maka demikian di sini ya Abu Thalib. Kalau takdirkan demikian pada saat ini di antara hikmahnya gitu ya. Andai Abu Thalib mau masuk Islam, ya, tentulah wibawa Abu Thalib akan hilang di hadapan kaum kafir Quraisy. Sehingga jaminan keamanan dari Abu Thalib tidak lagi bernilai pada orang kafir. Ya, tapi karena dia masih sama-sama kafir kan gitu ya, sama-sama orang kafir Quraisy, maka orang-orang masih menjaga wibawa. Ya, menjaga wibawanya ini Abu Thalib, masih menghargainya. Ya. Nah, ini maksudnya kalau bukan karena pian ini kada kafir juga kayak kita, maksudnya gitu ya bahasanya. Kalau bukan karena kita sama-sama ajaran nenek moyang, karena kami habisi juga pian ini. Gitu. Tapi karena pian sama-sama kita sama-sama di atas ajaran Abdul Muthalib, kita masih aman-aman aja nih. Berkawannya kita masih gitu ya. Tapi masalahnya pian ini masih melindungi si Muhammad kan gitu ya. Coba piham gitu kan. Karenanya gangguan dan intimidasi terhadap Rasulullah SAW meningkat tajam setelah wafatnya Abu Thalib. Kesempatan gitu ya. Nah Abu Thalib kededa sudah habis sih kan gitu ya. Sudah kita sebutkan pula sebelumnya bahwa kaum kafir Quraisy ya merayu suami dari putri-putri Rasulullah. Ini bentuk ujian selanjutnya, gangguan selanjutnya yang lain. Ya. Yaitu tadi bahwasanya sebagian orang kafir ya mereka merayu suami dari putri-putri Rasulullah SAW untuk menceraikan istri-istri mereka. Ya, untuk menceraikan anak-anaknya Rasulullah ini, yang perempuan ini. Dan kaum kafir Quraisy menjanjikan agar akan menikahkan mereka dengan wanita Quraisy yang manapun yang mereka mau. Pada saat itu Zainab binti Muhammad SAW menikah dengan sepupunya yaitu Abu As, sedangkan Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum binti Muhammad SAW menikah dengan kedua sepupunya yaitu Utbah bin Abu Lahab dan juga Utaibah bin Abu Lahab. Maka ketika perang batin istilahnya ya, perang agama gitu ya. Yang satu ada Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, yang satu nggak mau memusuhi, terutama Abu Lahab di sini. Maka Abu Lahab tanpa ragu memerintahkan kedua putranya, jadi Utbah dan Utaibah, untuk dia menceraikan istri-istrinya, yang dimana istrinya adalah tadi putri Rasulullah. Maka mereka pun menuruti abahnya ini. Ya, dia ceraikanlah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Adapun Abu As, beliau tetap mempertahankan Zainab sebagai istrinya. Dan tujuan sekali lagi mereka melakukan hal ini untuk ya istilahnya menghujamkan belati kesedihan pada hati Rasulullah SAW, mengalihkan fokus perhatian beliau SAW dari dakwah serta menyurutkan semangat dakwah beliau SAW agar tersibukkan dengan ngurusin anaknya ini. Ya subhanallah. Demikian gangguan-gangguan mereka secara mental gitu ya, diuji habis-habisan. Ya. Kemudian diantara bentuk gangguan orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW yang kedua, jadi yang pertama adalah berusaha untuk mengganggu mentalnya, ya. Dibully habis-habisan, diganggu habis-habisan, ya. Tapi mereka tetap ya berpegang dengan Islam, ya, kaum muslimin, para sahabat, ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, yaitu menantang Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan mukjizat. Padahal sebenarnya
Nabi Muhammad SAW telah memperlihatkan banyak mukjizat kepada mereka. Padahal sudah banyak mukjizat yang sudah ditampakkan. Bahkan telah diturunkan kepada mereka mukjizat yang paling agung dan kekal sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Inilah mukjizat yang paling agung dan kekal sepanjang masa. Dan inilah salah satu tantangan terbesar yang Allah ajukan kepada kafir Quraisy, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah di awal-awal. Surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin bimithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, ya, kalau kalian ragu sama Al-Quran ini, maka ayo coba buat satu surat saja yang kayak Al-Quran, yang semisal dengan Al-Quran. Silakan situ bikin gabungan, ya, kerjasama lah situ, silakan kerjasama, tolong menolong selain Allah, ya, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah itu. Sesembahan kalian itu terserah siapakah situ. Silakan kerjasama, bikin yang mirip sama Al-Quran, bisa enggak? Jika kalian ada orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan bisa membuatnya, maka takutlah kalian, jagalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan ternyata meskipun orang-orang pada saat itu ahli bahasa Arab, ya, masih di masa-masa kejayaan sastra Arab, ya, mereka banyak bikin syair-syair luar biasa gitu ya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu memenuhi tantangan dari Allah tadi, yaitu membuat yang seperti Al-Quran. Gak bisa mereka. Banyak hal-hal yang luar biasa pada Al-Quran yang tidak logis bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ya, yang dimana mereka yakin ini bukan ucapan Muhammad, ya. Ini luar biasa kan gitu ya, nggak terpikirkan sama sekali, nggak mungkin buatan manusia. Mereka paham seperti itu, ya. Namun mereka tetap tidak mau beriman, bahkan terus berusaha untuk membangkang dan dengan menantang Rasulullah SAW untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Suatu kali mereka pernah menantang Rasulullah SAW untuk membelah bulan. Ya, ternyata setelah Rasulullah SAW menyanggupi permintaan mereka, tetap aja membangkang. Bahkan malah bilang Nabi Muhammad itu penyihir tuh, sampai bulan dibelahnya. Subhanallah. Ya. Di antara permintaan mereka yang lainnya adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ya. Ini tambungan gitu ya, bahasa kita tambungan gitu ya. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, tetap aja enggak mau ngikut ya. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami benar-benar tidak mau percaya sama kamu sampai kamu dapat memancarkan mata air dan dari bumi untuk kami. Au takuna laka jannatun min nakhili wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau kamu bisa punya kebun kurma dan anggur, lalu kamu ya tiba-tiba bisa keluar kamu bisa alirkan sungai di celah kebun tersebut dengan deras alirannya. Autus qitas sama kama za'amta alaina kisafa. Atau coba engkau jatuhkan langit ini berkeping-keping di atas kami, sebagaimana yang kamu katakan itu. Ini tentang hari kiamat ya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau coba kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat itu di hadapan kami. Mana coba Tuhanmu, Allah dan malaikat, coba datangkan di hadapan kami. Au yakuna laka baitun min zukhrufin. Atau coba kamu punya sebuah rumah dari emas ya.
Au tarqa fis sama, atau coba kamu naik ke langit sana. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Dan kami benar-benar tidak akan percaya ya kenaikanmu itu sampai kamu turun kepada kami dengan membawa sebuah kitab yang bisa kami baca, yang tulisannya adalah kamu adalah utusan Allah. Demikian di tafsirannya. Coba kamu naik, kami nggak akan beriman sampai benar-benar kamu naik ke langit sana terus turun membawa kitab, membawa tulisan yang dimana itu bisa kami baca, ada tulisannya kamu adalah Rasulullah. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulah. Maka disuruh menjawab, Nabi kita Muhammad SAW disuruh menjawab, Maha suci Allah, ya. Bukankah aku ini tidak lain hanyalah manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Hafizullah, demikianlah tabiat atau kelakuan para pembangkang. Mereka tidak akan pernah beriman meskipun seluruh permintaan mukjizat yang mereka minta telah dipenuhi. Kenapa seperti itu? Karena permintaan mereka bukanlah didasari niat untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ulah mereka ini sama dengan kelakuan para penentang Nabi sajak bahari. Ya, ambungan tadi bang, gitu ya. Ada aja gitu ya kelakuan atau bantahannya atau jawabannya gitu. Sudah dikasih tahu kebenaran, ada aja bantahannya, ada aja jawabannya gitu ya. Ngeles-ngelesnya itu pasti ada ya. Ketika orang memang tidak mau mencari kebenaran, dikasih tahu ya ada aja jawabannya gitu ya. Sebagaimana lagi viral-viral seperti itu, sudah jelas terang benderang gitu ya, tentang larangan tabarruk kepada kuburan, tentang jangan mengagungkan kuburan, jangan ibadah di kuburan. Dalilnya jelas-jelas terang benderang gitu ya, larangannya. Dijawab aja dengan cari-cari itu bang, ya, korek-korek ketergelinciran ulama atau korek-korek riwayat-riwayat yang gak jelas ya. Pokoknya yang penting ada referensinya gitu ya. Meskipun referensinya nggak jelas gitu ya, yang penting nih referensi. Nah lihat nih, ulama salaf nih, lihat nih, ujarnya salafi, kadang mengikuti salafnya. Naudzubillah ya. Mereka apa? Jadi zuhrufal qawli gurura, bahasanya masya Allah indah gitu ya, tapi menipu. Ya. Aneh-aneh aja sudah gitu jawabannya, penentang gitu ya. Naudzubillah. Maka ulah mereka ini sekali lagi sama dengan kelakuan para penentang Nabi semenjak dahulu. Seperti kaum musyrikin di zaman Nabi Saleh yang berkata, wahai Saleh, jika engkau memang benar seorang Rasul, coba keluarkan dari batu ini onta. Nabi Saleh pun mengabulkan tantangan tersebut dengan izin Allah. Namun ternyata mereka malah tetap aja semakin membangkang, bahkan dia sembelih onta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hijr ayat 14 sampai 15, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun." Kalaulah seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah pada akhirnya mereka berkata, sungguh pandangan kami ini telah dikaburkan, disihir kita ini ya. Bal nahnu qaumun mashhurun, kita ini disihir ya. Jadi mereka sendiri, kalaupun mereka sendiri penentang ini dibikin oleh Allah bisa naik ke atas langit sana, ada aja jawabannya, ini mata kami ini kayaknya disihir deh. Subhanallah. Lihatlah juga ketika Nabi Musa alaihissalam mengabulkan tantangan mendatangkan mukjizat, tapi Firaun jawabannya apa? Inna hadza lasahirun alim. Ya. Ini Musa penyihir yang sangat pandai. Ya. Lihai benar yang menyihir lah ya, Firaun. Naudzubillah. Ya. Ada aja jawabannya subhanallah. Ya, menjotolnya tuh luar biasa. Sudah terang benderang gitu ya kebenaran, tapi namanya tidak mau menerima kebenaran, tolak aja terus ya. Dengan berbagai macam hujjah. Ya, kalau istilahnya demikian alul bid'ah atau orang-orang menyimpang, ketika kehabisan hujjah, kondisinya tuh kayak orang tenggelam.
Maksudnya gimana orang tenggelam? Apapun yang ada di permukaan air diambil semua, nggak peduli itu. Pokoknya apapun itu, ambil semuanya gitu ya. Jadikan hujah. Ya. Sebagaimana disebutkan ya, Ustaz Syekh Abdul Razak Hafidullah, di antara anehnya orang-orang menyimpang ketika ada dalil terang benderang, la tattakhidu qabri 'idan, kata Nabi SAW, yang dimana hadisnya itu diriwayatkan oleh, kalau bahasanya Habib tingkat papan atas, letting awal masih. Ya, yaitu yang meriwayatkannya adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW, cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, Habib kan, Habib ring 1 nih gitu ya. Beliau yang ngomong ya. Ketika melihat ada orang yang suka datang ke kuburan Nabi dan berdoa di situ. Ya, maka beliau tegur, "Mau lapian, ulun sampaikan yang ulun dapat dari abahku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW." Ya. Yaitu apa diantaranya? La tattakhidu qabri 'idan. Jangan kalian, kata Nabi, menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat yang rutin dikunjungi, entah seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Ya, itu kuburan Nabi, apalagi kuburan yang lain nggak boleh lagi. Kuburan Nabi aja nggak boleh, gitu ya. Demikian pula kata Syekh Saleh As-Suhaimi hafidhullah, Mufti Madinah, beliau pun juga bilang, mengingatkan agar orang-orang yang umroh jangan berkali-kali ziarah kuburan Nabi, mumpung di Masjid Nabawi, nah gitu. Setiap sholat lewat kuburan Nabi terus, nggak boleh kayak gitu. Setiap subuh kah misalnya, setiap sore kah, atau setiap habis sisa ziarah kubur Nabi, nggak boleh kayak gitu. Ya, karena tadi larangannya la tattakhidu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Kata Syekh Abdul Razak Hafidhullah, anehnya orang menyimpang memahami sebaliknya. Yaitu apa? Jangan kalian menziarahi kubur Nabi kayak id, cuma 2 kali setahun. Id itu kan 2 kali setahun. Jangan buah nikah kayak sholat id, cuma 2 kali ziarah kubur Nabi, harus lebih dari itu. Subhanallah, malah sebaliknya. Ya. Buah nikah tuh jangan cuma 2 kali kayak id gitu ya. Itu kata Nabi tuh, jangan kalian tattakhidu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya jarbuhannya, jangan kalian ziarah kubur Nabi 2 kali aja kayak sholat id. Ya, kayak hari Idul Adha, Idul Fitri. Harus lebih banyak lagi ujarnya gitu, subhanallah. Ya. Demikian gitu ya, maka dicocok-cocokin, pokoknya dipaksakan pendapat mereka. Berpikir, berpendapat dulu, baru cari-cari dalil yang cocok. Ya, subhanallah. Dipaksa-paksakan. Tuh. Kita lanjutkan setelah azan, tinggal sedikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Bentuk gangguan dari kafir Quraisy yang ketiga, yaitu mencela dan menghina orang-orang beriman. Ini diantara bentuk yang paling keji yang mereka lakukan ini oleh orang-orang ahlul batil dalam memusuhi, mengganggu dakwah yang benar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yatawamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i lad-dallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Sungguh mereka orang-orang pendosa, orang-orang jahat adalah mereka yang suka mentertawakan orang-orang beriman. Ketika mereka melewati orang-orang beriman atau ketika orang beriman melewati mereka, maka mereka pun saling mengodek dengan matanya. Ini dalam menghina gitu ya, bentuk menghina. Wa idza qalabu ila ahlihim, dan apabila mereka orang-orang jahat tersebut kembali kepada kaumnya, maka mereka kan ketawa-ketawa istilahnya gitu ya, dalam bentuk mengolok-olok orang beriman. Apabila mereka melihat orang-orang beriman, maka mereka berkata, sungguh itu orang-orang sesat. Tuh orang-orang sesat. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Padahal mereka, kata Allah, tidak diutus untuk selalu ngawasi orang-orang beriman. Ya. Intinya adalah mereka suka, hobi mencela dan menghina orang-orang beriman. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah sedang duduk-duduk sama kaum muslimin yang dianggap lemah, seperti Suhaib, Bilal, Ammar, Khobab, dan yang sejenis mereka radhiyallahu anhum. Namun tak lama kemudian ada beberapa orang kafir Quraisy melewati majelis tersebut, ya, kumpulan tersebut. Maka orang kafir Quraisy menyindir, mungkinkah orang-orang yang seperti ini akan Allah berikan anugerah kepada kita? Orang kayak gini diharapkan gitu ya. Orang kayak gini ya, bikin kita sukses, bikin kita jaya. Ketika kaum kafir Quraisy mendengar sabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku bihal arab. Wahai manusia sekalian, ucapkanlah la ilaha illallah. Maksudnya nyatakanlah, tauhidkanlah Allah, tinggalkan semua sesembahan yang lain. Niscaya kalian akan beruntung, kata Nabi. Tuflihu, kalian akan jaya, akan sukses. Kalian akan menguasai Arab ini. Ya, jazirah Arab ini akan dikuasai kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir Quraisy menghampiri Rasulullah SAW yang sedang bermajelis, sedang duduk-duduk bersama kaum muslimin yang miskin. Dan orang-orang kafir Quraisy menghina, menyinyir, menyindir, nih lihat para raja dunia. Dengan bentuk apa? Menghina kan seperti itu, nyindir. Ya. Meski demikian, betapa busuk perbuatan orang-orang musyrik kepada kaum muslimin, ternyata dakwah Islam di Mekah semakin meluas. Pertambahan jumlah kaum muslimin semakin tak terbendung. Melihat situasi ini, orang-orang musyrikin pun mulai gelisah, ya, dan menyangka bahwa kaum muslimin akan merebut kekuasaan Mekah dari tangan mereka. Akhirnya mereka pun menawarkan beberapa tawaran kepada Rasulullah SAW sebagai jalan tengah antara mereka dengan kaum muslimin.
Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Qalam ayat 9, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Maka mereka ingin supaya kalian bersikap lunak sama mereka, lalu mereka pun akan bersikap lunak kepadamu. Ya. Kalau kalian mau nurut kami, maka kami tidak akan ganggu kalian, kata orang-orang kafir Quraisy. Kan selama ini kaum muslimin tegas, ya, nggak mau kalau urusan agama nggak mau. Ya, coba kalian mau, ya toleransi lah gitu ya. Nanti kami pun akan berhenti dari mengganggu kalian. Maka ada dua tawaran yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mereka minta agar Rasulullah SAW untuk menyembah apa yang mereka sembah. Nanti mereka orang-orang kafir akan menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah. Ini mereka minta Rasulullah untuk menyembah Lata, Uzza dan yang lainnya. Nanti orang-orang kafir akan menyembah Allah juga di waktu yang sama. Ya. Tawaran yang kedua adalah mereka menyebutnya sebagai ibadah tanawub, gantian. Yakni apa? Kaum musyrikin akan beribadah kepada Allah selama setahun penuh bersama Rasulullah. Nanti setahun setelahnya gantian. Rasulullah akan ibadah sama orang-orang kafir Quraisy kepada berhala-berhala mereka setahun penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan satu surat kepada Rasulullah SAW untuk memutus dan menutup pintu terhadap tawaran-tawaran mereka tadi, yaitu kolaborasi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Wala antum ma'buduna ma'bud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Ya, walaupun kalian mengaku-ngaku menyembah apa yang aku sembah itu Allah, tapi hakikatnya tidak, karena yang aku sembah itu Allah Subhanahu wa taala hanya ridho jika ditauhidkan, jika diibadai satu-satunya. Kalau diduakan, disekutukan, Allah enggak ridho. Wala ana 'abidum ma abatum, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya. Dan demikian kita bawakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan keistiqomahan untuk mengamalkannya, untuk di atas Islam dan sunnah, di atas manhajus salaf sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.